Anzalna ilaikal kitab bil musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi wahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum sir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Arianti nggih. Arianti. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitakannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ampun. Matur nuwun. Oke. Jadi ayat kemarin sebelumnya menceritakan tentang kitab Taurat ya dengan kaumnya orang Yahudi. Kemudian setelah itu turun kitab Injil ya dengan nabinya Nabi Isa bin Maryam. Maka sekarang kita membahas kitab Al-Quran ya dengan nabinya Nabi Muhammad ya. Jadi Allah menggambarkan biar kita tahu urutannya gitu ya. Wa anzalna ilaikal kitabi ya kitaba bil haq ya. Maka Allah kita langsung ke ini ya Allah menurunkan kitab dengan hak. Hak itu artinya benar ya. Hak itu benar. Jadi semua isi dalam Al-Qur'an itu benar ya. Yang kedua kata-kata kami anzalna maka melibatkan bukan hanya Allah tapi melibatkan beberapa pihak ya. Allah yang menciptakan Al-Quran kemudian disampaikan kepada lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ya dari atas ke bawah. Jadi sesuatu yang mulia dan ditulis itu kitab apa artinya? Karena wahyu Allah memang lisan tapi bahwa nantinya akan menjadi kitab. Karena kalau sudah tertulis menjadi kitab tulisan itu lebih kuat posisinya dibandingkan lisan ya. Ya, tulisan itu kan lebih kuat secara hukum dibandingkan lisan ya. Maka walaupun Quran itu aslinya lisan Allah tapi memang kitab. Maka kata-kata kitabnya ada. Jadi itu dan cara turunnya itu hak tidak ada di tengah jalan dibegal itu enggak ada. Kemudian malaikat yang menurunkan juga malaikat yang terbaik dan tidak merubah ya tidak merubah sedikit pun dia sampaikan. Kemudian yang menerima Nabi Muhammad pun yang hak orang jujur dan menyampaikan semua yang diterima disampaikan kepada umatnya ya karena Nabi Muhammad tidak berkata melainkan wahyu ya jadi itu jadi dan hak itu juga artinya mantap tidak berubah maka Al-Quran ini Allah jaga ya jaga sampai akhir zaman mantap
ya kokoh sehingga tidak ada yang bisa menggoyahkan dengan menggantinya. Maka hanya Al-Quran, kitab yang Allah jaga. Kitab yang Taurat dan Injil, ada yang Allah jamin nggak? Enggak, ya. Ya, iya, Allah tidak jamin. Karena itu Taurat dan Injil sudah mengalami perubahan. perubahan. Ya, ya jadi karena ya, jadi ini nah ini kita renungan kita ya kalau kitab Al-Quran itu benar, isinya benar, ya tentunya kita harusnya interaksinya lebih dalam. Kadang-kadang kita tidak ngerti matematika zaman dulu, oh tidak ngerti bahasa, oh aku nggak ngerti musik gitu ya. Kita kalau nggak ngerti, kadang cari guru untuk les gitu ya. Itu sesuatu yang belum tentu benar, ya ilmunya belum tentu benar, ya, ya matematika ya. Tetapi kalau kita tidak paham Al-Quran, kita kadang-kadang kurang kurang gregetnya gitu ya. Padahal Al-Quran jelas lebih dibutuhkan dari ilmu yang lain. Bukan berarti saya yang larang gitu ya. Tetapi kita coba renungkan bahwa Al-Quran itu yang paling benar, tidak ada kesalahannya. Ya, harusnya kita lebih membacanya, memahaminya harus lebih dekat dibandingkan kitab yang lain. Ya, seringkali anak kita nggak bisa kita leskan gitu ya. Tapi begitu nggak bisa Al-Quran, nah, kita tanya-tanya, dileskan nggak ya? Dingajikan. Kalau ngaji yang penting bisa baca gitu ya. Kalau bisa baca belum tentu memahami. Ya, kita sekarang coba introspeksi gitu ya. Apakah anak-anak kita didik sampai memahami Al-Quran? Ya, karena itu yang benar. Jangan sampai nanti kita untuk ilmu yang lain kita berani untuk Al-Quran. Ya. Itu yang apa renungan pertama. Yang kedua bahwa Al-Quran itu adalah musaddiqun lima baina yadayhi. Ya, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, Injil. Ya, kalau ada Zabur, ya ada Suhuf, Nabi Ibrahim itu Suhuf, ya. Maka dia membenarkan semua kitab. Jadi kita diwajibkan untuk meyakini ya ada kitab. Nah, tetapi tidak mengikuti gitu ya. Tidak mengikuti kitab itu. Mengikuti hanya Al-Quran karena zamannya sudah beda. Jadi kitabnya begitu ada kitab yang baru maka yang diikuti yang terbaru, bukan yang lama. Ya, maka di situ juga uh, kitab padahal membenarkan kitab-kitab yang lama, tetapi kalimatnya pakai kata kitab. Kitab itu tunggal. Ya, maknanya apa? Bahwa semua kitab itu isinya sama, yaitu mengajarkan tauhid, gitu ya. Ya, mengajarkan tauhid, ya ada syariat yang disebutkan dengan namanya. Ya, kemudian apa? Ya prinsip petunjuk dan apa cahaya gitu ya. Nah, dan juga peringatan gitu ya. Nah, jadi yang kedua bahwa dari Allah karena itu sama ya. Jadi karena itu sama ya isinya sama sehingga ajarannya juga sama hanya menyembah kepada Allah. Makanya Nabi disebut Islam Muslim ya termasuk dari mulai zaman dulu. Nah, maka kalau tidak percaya pada kitab, misalkan orang orang Nasrani tidak percaya sama Al-Quran, tidak mengganti kitabnya dengan Al-Quran, maka dia sudah dianggap tidak beriman. Ya. Ya. Kemudian apa? Yang berikutnya muhaiminan, ya muhaimin. Muhaiminan itu menyaksikan, mengatasi. Maksudnya apa? Bahwa Al-Quranlah yang menjadi pedoman dasar. Jadi kalau kita akan menemui ada kitab Injil yang disampaikan dengan kita dan ternyata beda gitu ceritanya, misalnya ada kisah di dalam kitab Injil, di dalam kitab Al-Quran ada kisah yang sama, maka yang diambil mana? Kalau ada kisah Al-Quran. kitab Al-Quran atau kitab Injil? Al-Quran ya. Quran. Berarti kalau muhaimin itu berarti mengatasi, berarti kalau ada yang beda dengan kitab sebelumnya, maka yang benar adalah Al-Quran. Berarti kitab sebelumnya sudah mengalami perubahan. Ya.
perubahan. Maka Allah mengatakan muhaiminan. Yang kata-kata muhaiminan ini tidak ada di Injil dan di Taurat ya. Tapi untuk yang Quran Allah nambahi bukan hanya musodikon tetapi juga apa? Muhaiminan ya, muhaiminan. Jadi menjadi menjadi acuan ya. Kalau ada yang salah yang lain maka yang benar ini. Maka cukup dengan membaca Al-Qur'an ya. Ya, maka begitu turun Al-Quran maka yang lama tidak bisa dipakai. Jadi kalau ada orang Yahudi, wah aku percaya sama Taurat yang asli, ya Tauratnya nggak dirubah, tapi berimannya sekarang ini keturunan dari Yahudi. Kira-kira diterima nggak keimanannya? Diterima nggak Bu? Enggak. Ada kitab Taurat yang asli ketemu, terus mereka, aku percaya ke Taurat aja, saya nggak percaya sama Al-Quran. Enggak. Kira-kira enggak. Oke, jadi prinsipnya begitu ada kitab baru, maka kitab lama itu sudah berakhir. Ya, kitab lama Injil dan Taurat berarti sudah berakhir. Ya, syariatnya Al-Quran. Al-Quran. Ya, berarti yang sekarang kalau kita nyebut Nasrani, nyebut itu termasuk sudah menyimpang. Berarti dia eh, orang yang kafir, bisa tuli, bisa orang orang fasik karena eh, selama dia menggunakan itu nggak mau menggunakan Al-Quran. Al-Quran. Jadi itu prinsip ya. Jadi nggak bisa. Jadi kalau ada orang walaupun ditemukan Taurat yang asli, Injil yang asli, tetapi sudah zaman Nabi, ya udah itu nggak bisa. Ini ini kita penting untuk anu. Nah, maka yang berikutnya eh, Fahkum bainahum bima anzalallah. Ya, maka Allah ingatkan eh, untuk berhukum kepada Al-Quran. Jangan mengikuti mereka gitu ya. Jadi pada saat eh, apakah orang Yahudi atau orang orang Nasrani datang meminta fatwa, meminta hukum, maka ambillah hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jangan kita minder. Wah, Yahudi itu hebat ya. Karena itu apa yang diomongkan Yahudi selalu kita percaya dia yang dianggap yang benar. Ya, kalau kita sekarang ngaji kita sadar bahwa ya, orang-orang yang tidak mengambil Al-Quran berarti salah. Ya. Dan kita diwajibkan kalaupun mengambil keputusan harus mengambil Al-Quran. Tidak boleh mengikuti hawa nafsu dari mereka. Ya, ya. Jadi apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu berarti sesuatu yang di luar Al-Quran, gitu ya. Ibadah macam-macam, kalau tidak ada dasar Al-Quran dan hadis, maka ya nggak benar, gitu ya. Nggak benar. Maksudnya di dalam ibadah, gitu ya. Ya bukan berarti terus nggak boleh ngambil sama sekali, gitu ya. Tetapi hawa nafsu ini merefer kepada kalau ada pendapat Taurat, wah saya ada Taurat ini, wah, saya ya karena Taurat yang ada kita berubah. Maka kita meyakini uh, beriman ya, tetapi tidak mengikuti Taurat. Jadi kita wajibnya beriman Taurat atau Injil karena Taurat dan Injil sudah begitu Al-Quran ada Al-Quran datang maka itu sudah tidak dipakai lagi. Maka kita hanya beriman tetapi tidak boleh mengikuti Taurat dan Injil ya karena sudah ada Al-Quran ya. Maka hawa nafsu itu hawa nafsunya orang-orang tadi orang-orang Yahudi atau orang Nasrani ya. Uh, kemudian yang berikutnya wala tatabi'u ahwa'ahum amaja akan minal haqi ya. Jangan mengikuti hawa nafsu mereka uh, harus menggunakan Al-Qur'an untuk mengalahkan hujah mereka. Jadi ada hujahnya itu. Yang berikutnya uh, likuli ja'alna minkum sir'atan wa hmiyatan. Ya. Dan setiap umat atau kelompok ada syariat. Sir'ah ya syariat ya. Syariat itu ya tunjuk ya halal haram macam-macam gitu ya. Setiap umat termasuk jadi umat Yahudi punya
syariat ya. Walaupun nanti tetap akidahnya semuanya sama kan, menyembah kepada Allah. Tapi mungkin syariatnya berbeda, ada sedikit beda dengan hari ini ya. Ya, syariatnya berbeda. Dia juga punya minhaj. Minhaj itu uh, mapping ya, mappingnya ya. Uh, Roman. jadi petunjuk jalan ya, untuk sampai ke tujuannya itu, ya sunnah Nabi, keimanannya itu manhaj gitu ya. Jalannya para para nabi itu ya, kita mengikuti jalannya Nabi tadi kemarin kan mengikuti tapaknya ya. Syariah itu juga maknanya adalah uh, jalan menuju sumber air ya, secara bahasa artinya sumber air, bahwa Allah menunjukkan kita itu sumber air, bahwa manusia itu kalau nggak ada air nggak bisa hidup ya, dan manusia itu berasal Air. dari air ya, dari air ya kan, air kan ya, dari kita, tubuh kita air, maka badan kita butuh sumber air, kemudian rohani kita juga butuh siraman air, minum air dari mana ya. Dari Al-Quran ya, dari agama ya, jadi kita membutuhkan keduanya ya. Maka syariah itu nanti ya, ya seperti lampu lalu lintas, ada merah, kuning, hijau gitu kan ya. Oh, jalan, oh ini boleh jalan, oh ini hati-hati, oh ini haram gitu ya kalau merah ya, itu seperti itulah ya. Dan setiap itu berbeda, karena itu ya kita nggak usah ngutak-ngutik, ya udah zaman dulu mungkin berbeda, itu ya nggak apa-apa, karena Allah Allah memang tahu tempatnya berbeda, budayanya berbeda pada saat itu, mungkin zaman batu, sekarang zaman digital. Eh, Dulu apa yang dibutuhkan mungkin banyak kedokteran, waktu itu orang terpesona dengan kedokteran waktu zamannya Nabi Isa gitu kan. Mungkin zaman Nabi Musa terpesona sama sama sihir, tapi kalau sekarang kan orang terpesona sama ilmu, ilmunya luar biasa nih. Wah, banyak ilmu yang bertebaran ya. Maka Allah turunkan tiap zaman mukjizatnya berbeda-beda, syariatnya sedikit berbeda ya, tetapi syariatnya, akidahnya sama ya. Apa? Hanya kepada Allah, menyembahnya hanya kepada Allah ya. Nah, karena itu dengan syariat dan minhaj yang berbeda-beda, kita nggak usah terus perbedaannya dibahas, tetapi persamaannya yaitu kita sama-sama hamba Allah, kita ditugaskan untuk berlomba untuk melakukan kebaikan ya. Eh, maka maka kita nggak usah terus gegeran tentang, oh ya ini beda ya, mungkin di Amerika atau sekarang misalkan ya, mungkin syariatnya berbeda sedikit itu ya, karena di sana pakai mazhab mana gitu ya, kita pakai mazhab yang berbeda, kita Syafi'i, mungkin dia pakai mazhab yang lain ya, mungkin itu cocoknya seperti itu ya. Jadi kita yang kita jangan masalahkan itu. Maka Allah mengingatkan itu dibuat beda, itu adalah memang rahmat Allah. Allah bisa membuat bahwa dari mulai zaman dulu sampai sekarang itu cuma satu kitab, bisa gitu ya. Tapi Allah memang ingin menguji gitu ya, dengan dikasihkan syariat-syariat yang sedikit berbeda masing-masing kaum itu ya, untuk apa? Ya, untuk diuji ya, untuk diuji apa? Wastabikul khairat ya, Khairat. lihat wakum bima atakum ya. Untuk diuji terhadap apa yang aku datangkan kepadamu ya. Jadi Al-Quran dan juga rezeki-rezeki yang lain Allah sudah sampaikan, maka gunakan rezeki itu untuk berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Nah, begitu kita bicara tentang kebaikan adalah ridho Allah, lihat cara Allah. Begitu kita bicara tentang kebaikan, maka kita berlomba, boleh berlomba dengan orang lain. Apa itu berlombanya? Banyak-banyakan Ibadah. Ibadah. beramal, beramal soleh gitu ya, Kebajikan. berbanyak-banyak kebaikan. Jadi kita boleh gitu ya, dan itu harus berebut dan bersegera dilombakan ya, bukan
bukan santai-santai. Tapi begitu rezeki, apa yang dilakukan kalau rezeki, Bu? Allah merintahkan apa? Suruh berjalan, ya, Oh, di dalam Aku Ustaz. kebaikan. Nah, famsu fi mana kibia. Kenapa? Bu? Ya, berjalan. Jadi kalau rezeki itu disuruh berjalan aja, nggak usah buru-buru gitu ya. Yang buru-buru itu apa, Bu? ibadah, amal soleh, Amal soleh, ibadah. fasau, ya apa? Fasariu, minta ampun. Fasariu Oh, ilama firotin Firotin. wajanatin. Ya, ya, bersegeralah dalam ampunan. Sari, sari ya. Cepat-cepat untuk kenapa? Untuk kebaikan itu harus bersegera, berlomba. Kenapa, Bu? nggak Kenapa tahu. kalau rezeki? Ajal kita nggak tahu. Ya, karena bersegeralah berbuat amal soleh karena kita nggak tahu umur Ajal kita. umur kita. Kita Maka Allah suruh segera. Nah, kalau rezeki Allah suruh berjalan. Kenapa kok suruh berjalan? udah dijamin. Pasti. Sudah dijamin rezeki itu jatah. Kita dijatah oleh Allah. Allah. Ya, maka pasti dapat mau lari atau mau jalan Jalan, atau mau biasa-biasa itu pasti dapat karena tidak ada membedakan. Kalau lari pun dapatnya sama dengan yang jalan. dijatahkan. Kalaupun jalan juga dapatnya Sesuai sama dengan jatahnya. yang dijatahkan. Jatahkan. Karena itu ngapain harus lari? Ya, maka jangan ketukar. Kalau ibadah harus segera ya bersih. Berat. Tapi kalau untuk rezeki berjalan, ya bukan juga santai-santai enggak ya. Ini Allah nyuruhnya famsu fi mana kibia, ya wakulu min rizkillah, ya. Jadi di surat apa Al-Mulk, Al-Mulk ya itu bicara tentang rezeki. Ya kita berlomba dengan kaum yang terdahulu. Mana yang lebih baik di mata Allah tapi ya bukan dalam rangka banyak-banyakan harta. Ya, yang ini yang kadang-kadang kita terus lupa ya bahwa kita disuruh berbanyak-banyak amal soleh, disuruh berbanyak-banyak kebaikan, disuruh banyak-banyak istighfar, ya meminta meminta ampun dari Allah. Ya, ya itu kalimatnya ilallahi marji'ukum jami'an. Ya, maka Allah ingatkan siapapun nanti semua kaum, semua manusia kaya atau duitnya banyak, semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Untuk apa? Maka fayunabbiukum ya majiukum jami'an fayunabbiukum bima kuntum bi tahtalifun. Maka untuk diputuskan nah, uh, perselisihan di antara umat ini uh, yang benar aku nih katanya orang Yahudi, katanya orang Nasrani, yang benar aku nih orang Muslim, ya yang benar aku gitu ya. Nah, nanti itu ya kita tahu bahwa yang benar Islam, tapi Allah tetap akan membiarkan nanti barulah di akhirat baru Allah putuskan. Ya, namun ini salah sudah ada ini ya yang Nasrani sama Yahudi. Ya, kamu sudah dikasih tahu suruh ikut Al-Quran nggak mau ikut, udah kamu sudah diingatkan gitu ya. Nah, bukan hanya itu, ya yang kedua adalah kalau Nabi hukum bima kuntum tak malum, di ayat yang lain kita akan dibongkar semua amal soleh kita untuk dibalas, dipertanggungjawabkan, kemudian dibalas, ya, dibalas. Jadi itu yang eh, ini Al-Quran. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Mungkin ada yang mau nambahi atau bertanya. Monggo, Bapak Ibu. Nggih, Pak Ustadz, kalau belum ada sedikit nih Pak Ustadz. Tapi mungkin nih yang agak kecil nih suaranya. Oke, Nggih, ya. Mungkin dengar dengar. nggih, yang kemarin Pak Ustadz. Nggih. Jadi ternyata ketika Nabi Isa itu
berbarengan nih, ada Nabi Yahya sama Zakaria nih Pak Ustaz. Eh, mungkin Yahya pasti ya, Yahya pasti. Saya Iya ya. lupa Zakaria mungkin waktu masih mudanya Nabi Isa Nggih. mungkin masih ada karena itu Artinya, umurnya berdekatan. oh nggih, artinya ada Nabi juga ya Pak Nabi yang Ustaz. sezaman. Nggih. Nggih. Oke. Tapi ini loh Pak Ustaz, mengenai peristiwa yang sampai kemudian dibawa sampai sekarang. Kenapa ya kemudian kayak dipercaya gitu bahwa Nabi Isa itu di apa disalib begitu. Bagaimana peran Nabi Yahya di sini mungkin untuk meluruskan atau mungkin kalau saya belajar kristologi itu mungkin sekian tahun kemudian ya Pak Ustadz yang kemudian anggapan itu muncul kayak disalib terus kemudian ya kayak penebus dosa kayak gitu. Iya Pak Ustadz, ini tuh Pak Ustadz. Matur nuwun. Oke. Oke, oke, oke. Ya, jadi karena Nabi Yahya mungkin sudah meninggal duluan. Ya, Oh, jadi Nabi Yahya sama Nabi Zakaria itu dibunuh oleh siapa? oh, Nabi anu, Bani Israel oleh orang oleh Yahudi. tentara. Oh, Iya, dibunuh karena nggak cocok. Ya, karena mereka sebagian ya, sudah ngubah. Ada rasulnya, ada apa sudah berani ngerubah dan hmm, rasulnya eh, apa ya tegas apa kekeh atau bertahan tetap apa, mengikuti kitabnya ya dimusuhi gitu ya dimusuhi oleh mereka yang tidak cocok dengan hawa nafsunya gitu ya hawa nafsunya maka maka akhirnya dibunuh gitu ya maka satu-satunya padahal jumlah nabi yang terbanyak Bani Israel tetapi begitu tidak mengikuti kitab maka Allah hukumnya itu bukan hukum dikurangi rezekinya karena rezekinya sudah Allah janjikan jadi nggak bisa yang dibuat hukum adalah kerasnya hati ya bentuknya nggak berubah kalau zaman dulu berbuat maksiat itu langsung ada apa kadang-kadang ada dihukum gitu ya dihukum ya dengan bencana gitu. Ada musibah tetapi hari ini ya enggak ya bahwa kalau berbuat maksiat ya ya kadang ada musibah paling sakit atau apa sedikit gitu ya yang enggak semuanya dan itu semuanya akan nanti dibalasnya di akhirat ya. Banyak yang dibalasnya di akhirat ya. Itu pertama jadi yang kedua bahwa ya Nabi Isa ya karena beda ya, masih ada dunia dan Nabi Isa juga dikejar oleh orang Yahudi ya orang Yahudi juga bermusuhan dengan Nabi Isa hampir dibunuh gitu ya tetapi Allah akhirnya angkat ya Allah angkat itu yang mendasari kenapa eh, harus mengikuti syariat dan syariat itu harus dijaga pemimpin ulamanya itu ya rohbanian sama ahbar ya itu atau ulama-ulama kita lah namanya ulama-ulama itu harus terus berpedoman mereka memahami terus gitu ya dan menjawab tantangan zaman gitu ya namanya memelihara menjaga hafid gitu ya nah, begitu nggak dijaga nah, terus yang muncul adalah pikirannya sendiri ya maka Allah hukum ya hukumnya apa hati yang keras hati yang keras ya, hati yang keras itu sulit dinasihati ya kelihatannya secara fisik nggak ada pengaruh tetapi dampaknya luar biasa sehingga membunuh orang juga ya membunuh nabi bayangkan gitu ya udah dilakukan oleh Bani Israel apalagi cuma membunuh manusia biasa gitu ya hari-hari ini kita dicontohkan bagaimana frustasinya Nabi orang Israel. Israel sehingga orang yang di mana apa ini Palestina. pastis pastis ya orang lagi di pengungsian lagi cari makanan dibom padahal itu perempuan ya karena dia sudah bingung dia Pas. mau menangkan dengan cara apa nggak pernah menang gitu ya maka dia udah bunuh aja gitu ya. Dan dia merasa bahwa dia kuat ya dia kuat sehingga negara-negara seperti Eropa Inggris Amerika ya mereka oh berarti Netanyahu itu masih nyalinya kuat ya ya udah tetap dipertahankan ya Netanyahu butuh butuh ini
jaminan kalau nanti Amerikanya sudah nggak percaya, ya, diganti gitu kan. Agak gelem. Ini anu. Maka Amerika kadang tutup mata untuk bahwa apa di Gaza dihancurkan berapa kali. Nanti baru oh ya minggu ini nanti ya apa namanya perdamaian gitu ya. Karena memang itu skenario mereka juga gitu ya. Dan Netanyahu butuh butuh penguatan bahwa diakui oleh Inggris dia, agar dia dapat duit untuk membuat senjatanya ya. Oke, tapi ini konteksnya nanti di luar itunya. Tetapi tadi itu ya Bude. Jadi Eh, kalau nggih ya Ustaz. kalau alam Nggih oke, matur nuwun. baik. Jadi kita simpulkan Al-Quran eh, adalah muhaimin selain musodikon juga Muhaimin. muhaimin. Apa itu muhaimin? Yang di atasnya Pengumuman, mengatasi ya. Jadi dia sebagai petunjuk. benchmarknya. Jadi kalau nanti ada kitab, ada kisah, misalkan nanti kisah Nabi Yusuf itu beda ya. Kisah Nabi Yusuf di Injil dengan kisah Nabi Yusuf di, di Al-Quran ya. Maka yang benar mana? Yang di Al-Quran. Al-Quran. Karena sana ada tambah-tambahan atau ada kurang-kurangan gitu ya. Di surat tentang Al-Kahfi itu dari Bani Israel juga beda gitu ya. Tentang tentang isinya. Yang benar mana? Ya, yang di Al-Quran. Ya, contohnya itu. Jadi muhaiminin ini yang penting-penting ya. Yang berikutnya apa? Eh, Muhaimin Iskandar bikin ribut aja Pak Ustadz. namanya niatnya gitu kan. Niatnya ya baik gitu kan mengatasi itu ya sudah itu nama Allah soalnya Muhaimin juga nama nama Allah ya Abdul Muhaimin harus ya, oke yang berikutnya apa kita berhukum terhadap Al-Quran maka begitu ada Al-Quran maka kitab yang lain sudah nggak kepake maka kita hanya mengimani tapi tidak mengikuti kitab yang lama. Ya, jadi mengimani ya, oh iya saya percaya, tapi tidak mengikuti kitab Injil atau kitab Taurat karena sudah ada Al-Quran. Ya, maka kalau ada orang yang nggak mengikuti Al-Quran, ya, maka dia ya, kafir gitu kan otomatis dia kafir yang kemarin kafir, dolim, ya fasik ya. Itu itu yang agak penting. Jadi cuman yang kedua bahwa perbedaan antar kelompok itu memang Allah buat beda. Karena mungkin lokasinya, iklimnya berbeda, tetapi syariat utama sama gitu kan. Kalau di zaman ini kan sama. Tapi maksudnya dengan Bani Israel, dengan orang-orang Nasrani, ya mereka sesuai. Itu dicocokkan dengan zaman itu. Ya, itu Allah memang atur itu untuk apa? Untuk menguji. Ya, jadi Bani Israel diuji dengan Tauratnya, kemudian orang Nasrani diuji dengan Injilnya kita sendiri juga diuji dengan Al-Quran. Ya. Harusnya Al-Quran yang paling benar, harusnya kita lebih sering kita baca dibandingkan kitab yang lain. Kitab yang lain, ya. Tadi udah awal-awal kita ingatkan gitu ya. Kadang kita berani membayar. Aku nggak bisa musik. Wah, les musik gitu ya. Jadi kalau aku nggak bisa Al-Quran, nggak paham. Harusnya les Al-Quran. Harusnya itu. Dan terus gitu ya, sisihkan uang untuk belajar gitu ya. Belajar tentang Al-Quran. Kalau yang lain kita berani. Kemudian Allah ingatkan, ayo berlomba. Berlomba dengan umat yang lain dalam hal apa? Dalam hal kebaikan Baikkan. yang kita kumpulkan di akhirat. Jadi Allah menyuruhnya bukan, ayo lomba di dunia kamu gawe gedung bukan, tapi berbuat baik khairat ya, untuk nanti akan di akhirat akan ditampilkan ya apa yang kita kerjakan itu ya dan itu boleh berlomba ya boleh berlomba ya berlomba kebaikan itu boleh ya boleh iri kepada orang yang baik gitu ya masih muda kok pinter ibadahnya baik ya kita boleh iri ya yang di luar itu nggak boleh iri. Kalau dunia nggak boleh iri. Yang berikutnya apa maka nanti di akhirat akan dibalas dengan sempurna. Yang kedua, akan diminta pertanggungjawaban dan juga Allah akan menetapkan hukum mana yang benar, mana yang salah itu ada di akhirat. Ya. Jadi Bani Israel dengan gayanya gitu
akan terus terjadi sampai akhir zaman ya. Jadi nggak bisa kita terus, wah nanti berubah, itu nggak ada karena memang sunatullahnya akan terus terjadi perbedaan ya. Ya, ada yang mukmin, ada yang kafir. Kira-kira cuma itu sampai akhir zaman ya. Nanti semuanya akan diputuskan ya. Kita tahu yang benarnya apa, tapi Allah pemutusnya itu di akhir. Oh ya, ini hukum-hukumnya ditetapkan di akhirat dan dibalasnya di akhir. Ya. Ini itu mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan oleh Allah untuk selalu bisa mentaati Al-Quran, bisa melaksanakan, mengikuti Al-Quran dan hadisnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika Asyhadu wa an la la ilaha illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu ilaik. wa atubu ilaik. Waja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna wa rzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. waja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Matur nuwun Pak Ustaz. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun, Mbak Ustaz. Allah.